Pernah nggak sih kalian membayangkan setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, lalu menikmati sarapan dengan masakan khas Sunda, bukan di Bandung, tapi di Madinah. Pagi ini kita akan mencobanya. Yuk ikut jalan bersama. Sarapan teman-teman, jadi cukup ramai di sini. Tiap pagi sih antriannya panjang mulu di sini. Jadi beruntung kita habis sholat subuh langsung ke sini, walaupun tadi antrinya cukup panjang ya, dapat juga. Selamat pagi subuh ya. Ini tuh jam 2 pagi, hampir jam setengah 3 teman-teman, di kota Madinah, di pelataran Masjid Nabawi ya teman-teman. Masya Allah masih musim dingin sayang ya. Dingin banget. Seperti yang teman-teman lihat ya, di pintu awal masuk tadi, Masya Allah, tabarakallah, jemaah pun sudah penuh banget, bahkan sampai ke trotoar. Jadi memang kalau di Madinah itu semangatnya para jemaah, khususnya dalam beribadah di waktu sholat subuh di Madinah, memang para jemaah tuh kayaknya didorong oleh suasana spiritual yang sangat tenang ya, dan keutamaan pahala yang berlipat ganda di Masjid Nabawi ya. Jadi selain itu mungkin juga faktor lingkungan, fasilitas dan sejarah yang membuat para jemaah semangat sekali untuk beribadah. Seperti yang teman-teman lihat nih di depan saya ini, mereka semangat banget untuk pergi ke Masjid Nabawi untuk beriktikaf ya. Selain pahalanya yang berlipat ganda, teman-teman sudah tahu sendiri ya, pahala salat di Masjid Nabawi itu memiliki keutamaan yang bernilai 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain kecuali Masjid Haram ataupun Masjidil Haram yang ada di Makkah. Jam 2 pagi nih, hampir jam 3 di pelataran Masjid Nabawi. Mau bebek dulu ya. Oh ya itu. Yang dekat aja di situ ya. Oh, Perempuan kira perempuan kanan. situ. Nanti ke kiri ya. Iya. Jadi seperti ini suasana kota Madinah ataupun Nabawi di pagi hari. Insyaallah. Oh, Masya Allah. Musim dingin penuh sama orang. Musim dingin jadi masih penuh banget. Banyak lampu-lampu. Jadi alhamdulillah, biasanya kalau udah akhir Maret atau April tuh tahun lalu udah musim panas sayang ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah masih musim dingin teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan di musim haji juga masih masuk di musim dingin ya. Banyak banget orang insya Allah mau pada itikaf di masjid, sholat tahajud dan lain sebagainya. Saya doakan buat teman-teman, semoga Allah undang kalian untuk datang ke kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah. Jam 3. Oh, udah jam 3 ternyata. Oke teman-teman, kita mau cari wudhu dulu sayang ya. Kita wudhu dulu, habis itu sholat supaya menunggu waktu sholat subuh ya. 3 bulan terakhir kita di sini, tapi wow, masya Allah banget, selalu terpesona ya sayang ya. Masya Allah. Orang-orang udah pada siap mau ke Raudhah tuh, perempuan. Masya Allah. Jam 3 pagi di Masjid Nabawi teman-teman. Oh, Masya Allah. Rame banget, Masya Allah. Suasananya tuh beda sayang ya. Tenang banget. Setenang orang yang di sebelahku nih. Baju baru guys. Alias nggak punya baju pengganti lagi azan. Azan pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagus warnanya sih. Iya. Allahu Akbar.
teman-teman. Ini baru selesai sholat subuh. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah kita baru aja selesai melaksanakan sholat subuh. Lagi mau nyari istri nih ke tempat perempuan seperti biasa. Jadi alhamdulillah kita baru aja selesai melaksanakan sholat subuh dan kita mau pergi ke salah satu restoran Indonesia yang mungkin teman-teman khususnya para jamaah yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalian pasti tahu tempat ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita jemput istri dulu, habis itu kita OTW. Masya Allah dingin banget ini. Cuaca dingin masih begitu terasa habis lebaran ini ya teman-teman. Kita cari dulu istri ya, oke. Dingin banget. Dingin banget. Guys, berapa derajat hari ini Guys, guys? berapa derajat guys? Masya Allah. 13 derajat guys. 13 derajat padahal udah ini ya. Tuh 13 derajat. Dingin. Mau ke restoran Indo jadi. Ya, tunggu dulu mau ke situ. Ya udah, saya mau pipis dulu. Ya, pegangin ini. Ya udah aku tungguin dulu. Aku nunggu di mana, di situ ya? Ya. Di pintu 338. Insyaallah dingin banget. Dingin banget sayang, ya Allah. Laudet banget. Kan gak kuat dingin. Si ibu kedinginan, ntar kita nyari yang anget-anget di Sundamed. Ini tempat kumpul-kumpulnya favorit para couple ataupun jamaah di sini nih teman-teman nih. Tadam. Pintu 338 tuh orang kita semua. Kita mau nunggu di sini juga. Sekalian mau sholat, menunggu istri. Buat teman-teman nih, biasanya kalian nunggu di pintu nomor berapa nih ya teman-teman? Kalau saya sih biasa di sini ya teman-teman, sambil menunggu istri ataupun misalkan teman-teman menunggu saudara sanak family, menunggunya di pintu 338 seperti teman-teman yang di depan ini ya. Mereka menunggu teman ataupun keluarga sanak family di pintu 338. Jadi biasanya tuh mereka tuh udah janjian, termasuk aku juga sama istri. Berhubung waktu sudah mulai agak terang dan pintu ataupun payung sudah mulai dibuka, saatnya kita siap-siap pergi ke restoran Sundamed. Biasanya itu sudah buka. Iya ibu, pertahankan jalannya ibu. Awas mobil ibu. Saya potong aja bapak. Akhirnya kita sampai juga di restoran Sunda. Pagi ini saya ingin mengajak kalian sarapan yang berbeda. Biasanya kita makan makanan Arab seperti tamis ataupun kubus, tapi kali ini kita akan mencoba sarapan di sebuah restoran Sunda yang cukup dikenal oleh jamaah Indonesia. Si ibu mau makan, tapi udah ngantrinya sayang. Mau makan tapi ngantri banget. Kelaparan. Nasi campur rendang sama soto daging. Nggak ada. Nggak ada. Nasi kita ada ini cuma Nasi campur ayam. bakso sama soto ayam. Jadi yang ada ini kita cuma 3 menu aja. 3 menu untuk sekarang. Oh ya udah. Ya udah soto ayam aja, mana nasi campur ayam. Soto ayam. Jadi ini tuh waktunya sarapan teman-teman. Jadi cukup ramai di sini. Tiap pagi sih antriannya panjang mulu di sini. Tapi beruntung kita habis sholat subuh langsung ke sini, walaupun tadi ngantrinya cukup panjang ya. Dapat juga. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah sampai. Dari luar memang sederhana, tetapi begitu masuk langsung terasa suasana Indonesia ya. Menu yang tersedia cukup lengkap juga ya, cuman tadi belum ada yang siap. Jadi kita pesan menu yang ada aja. Ya udah datang makanannya. Terima kasih. 98 bungkus. Terima kasih. 98 bungkus. Makanannya Nah, udah makan datang dulu, guys. Jadi pagi ini teman-teman saya pesan nasi campur, ada mie, ada sambal kentang, rendang, dan ini daging ayam ya. Kita cobain seenak apa sih restoran Sundamed. Bismillah, Masya Allah, nasi hangat dipadukan ayam goreng dan sambal seperti ini benar-benar membuat rindu rumah. Walaupun berada ribuan kilometer dari Indonesia, ternyata masih bisa menikmati cita rasa khas Nusantara di kota Madinah. Yang paling saya suka adalah sambalnya
pedasnya pas dan membuat makan semakin nikmat. Nah, buat teman-teman, menurut saya restoran ini cocok untuk jamaah umroh Indonesia, teman-teman PMI yang sedang berada di Madinah, ataupun wisatawan yang ingin menikmati makanan Indonesia. Porsinya cukup mengenyangkan dan pelayanannya juga ramah. Nih, Masya Allah, untung kita cuman pesen nasi campur sama soto. Ternyata teman-teman porsinya tuh banyak banget. Ini istri pun nggak kuat ngabisin satu mangkok ini, jadi saya bantuin juga. Untuk teman-teman Yamsi Daily yang pernah berkunjung ataupun datang ke restoran Sunda Med yang ada di Madinah, bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Seenak apa sih restoran ataupun makanan Sunda khas yang ada di Madinah ini? Dan makanan apa sih favorit kalian? Coba komen. Kita udah tambah bakwan, minum teh. Antriannya masih panjang guys, nggak putus-putus tuh. Masya Allah, antriannya luar biasa banget ya. Kita mau kemana? Alhamdulillah guys, kita udah sarapan. Sekarang mau kemana? Mau ke 1 Real katanya si ibu. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah ngikutin kita sarapan pagi hari ini di Sunda Med. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Mungkin itu aja dulu cerita pagi hari ini. Kita mau istirahat dulu bentar, habis itu kita nanti lanjut jalan-jalan lagi, katanya mau shopping. Oke teman-teman, Yamsi Daily, cerita sederhana setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.